Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, setelah kita tadi dari tengah hutan, kita menemukan atau melihat adanya kuburan kuno, kuburan di tengah hutan di lereng Gunung Kawi. Kuburannya membujur dari timur ke barat, dan itu merupakan ciri khas kuburan Jawa kuno, yaitu membujur barat timur, timur ke barat, dan juga ditemukannya batu bata kuno, batu bata besar. Kalau dilihat dari kuburan kuno yang membujur timur ke barat dan batu bata kuno, ini menampakkan kalau kuburan tadi atau pesarian tadi memang merupakan pesarian Jawa, Jawa kuno, yang sebelum adanya era agama Islam. Karena kalau sesudah masuknya agama Islam itu makam Islam itu membujur selatan utara. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, setelah kita keluar dari hutan, kita mencoba mencari informasi. Akhirnya kita mendapatkan informasi adanya yaitu Pak Roji. Pak Roji ini petani, tetapi sekali waktu senang berburu ke hutan. Entah itu berburu burung, entah itu berburu bajing atau ketupai atau tupai yang biasanya menjadi mangsanya tanamannya petani. Nah, Pak Roji ini ketika berburu juga menemukan kuburan kuno tadi. Nah, saat ini kita mampir ke rumahnya beliau. Rumahnya beliau, Pak Roji ini di pinggir jalan raya menuju Gunung Kawi. Sehingga ini sekali waktu ada suara kendaraan lewat. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel di seluruh Nusantara, kita akan coba bincang-bincang dengan Pak Roji. Bagaimana pengalamannya, awalnya bagaimana ceritanya kok bisa menemukan kuburan kuno tersebut. Selamat siang Pak Roji. Siang Pak. Pak Roji, bisa minta diceritakan bagaimana awalnya Pak Roji menemukan kuburan kuno tadi, Pak Roji. Oh iya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya sekedar bercerita Pak. Kebetulan hobi saya memang berburu. Berburu saya itu di hutan, nyari hama istilahnya yang merusak tanaman warga masyarakat di sekitar Gunung Kawi. Kebetulan selama ini saya itu nyarinya itu binatang-binatang yang tidak dilindungi, maksudnya yang merusak, kayak tupai, kayak istilahnya binatang-binatang garangan atau apa, yang penting ada ya saya tembak. Pada saat itu saya itu berkelana dengan teman-teman biasa, kalau orang Jawa itu istilahnya bolang atau berkelana ke hutan untuk mencari binatang. Saat itu saya berserta 4 orang ke lokasi Wonosari. Kemudian dalam perjalanan secara tidak sengaja saya menemukan kuburan. Memang saya lihat kuburan itu kelihatannya tidak terawat karena semak belukar masih banyak. Sehingga saya sebagai orang Jawa, karena kita punya luhur, saya mengingat, nah yang manusia walaupun tidak ada hubungan famili, kasihan. Walaupun bagaimana orang kalau sudah meninggal, raganya sudah meninggal, tapi suknya masih ada. Saya merasa kasihan, kemudian saya itu sowan sesekali ke sana untuk membersihkan kuburan tersebut. Dengan cara sebisa saya mungkin untuk istilahnya kalau orang Jawa itu kirim doa. Nah, sama biasa orang Jawa tidak lupa dengan bakar dupo katanya gitu. Kemudian saya sering ke sana. Pernah memang beliaunya itu sempat bertemu tapi melalui mimpi. Nah, kemudian saya itu
bertemu dengan Mbah Wiryo sama ibunya. Secara fisik saya melihat beliaunya itu kayak orang kuno, memang orangnya kuning langsat. Yang perempuan itu pakai konde, pakai kemben. Di situ sempat saya berbicara sedikit, ngobrol-ngobrol sama beliaunya. Saya itu pernah, ya zamannya itu ada apa itu istilahnya togel atau apa itu loh. Saya itu dikasih, entah itu rezeki itu lewat beliaunya saya tidak tahu. Dia pernah bilang kepada saya dengan bahasa Jawa, dia ngomong kayak gini, "Le, itu ada ayam 2. Sudah saya kurungi." Kalau orang Jawa itu dikurungi, namanya itu disangkar. Ada 2 macam itu. Kemudian saya suruh ngambil, katanya ambil 1. Itu siap tarung, katanya begitu. Ya setahu saya hanya itu aja Pak. Saya tidak bisa memberikan keterangan lain. Itu aja, saya mohon maaf. Saya yakin memang kuburan itu ya beliaunya yang datang, karena kelihatannya itu orangnya itu lugu. Pakaian adatnya juga pakaian Jawa. Itu aja yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roji. Jadi benar yang disampaikan Pak Roji tadi, bahwasanya kalau di dalam ajaran Jawa dikatakan urip iku langgeng, hidup itu kekal. Yang tidak kekal, yang tidak langgeng itu kan raganya. Raganya akan kembali ke asal. Semuanya kembali ke asal. Raga kita, raga manusia itu terdiri dari 4 anasir alam. Tanah, air, api, dan udara. Tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, udara kembali ke udara, api kembali ke api, angin kembali ke angin. Sementara sukmanya itu langgeng. Uripnya itu langgeng, hidupnya itu kekal. Kembali ke Sang Maha Hidup. Sehingga masih bisa berkomunikasi dengan manusia yang hidup, yang punya daya hidupnya itu sangat peka. Nah, kalau manusia itu daya hidupnya tidak peka, tentunya tidak akan mampu berkomunikasi dengan sang hidup dari raga-raga yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal. Sehingga tadi ini berarti suatu hal yang luar biasa ini Pak Roji ini, karena ketika suguh ya bakar dupa mendoakan di pesarian tadi, sampai akhirnya diberitahu kalau namanya pesarian tadi Eyang Sawiryo ya, namanya Eyang Sawiryo. Terus Pak Roji tadi digambarkan di situ, diperlihatkan dalam mimpinya itu ada rumah joglo besar. Mbah Sawiryo atau Eyang Sawiryo itu perawakannya gagah, kuning langsap gitu ya. Terus istrinya Eyang Putri Sawiryo itu pakai kemben, kulitnya bersih gitu. Sampai diberi gambaran tentang ayam jago yang siap tarung. Nah, perkara gambaran ayam jago tadi bagi orang yang seneng togel dikait-kaitkan dengan togel. Nah, itu kan manusianya. Sementara kalau sang hidup dari Eyang Sawiryo sebenarnya kan juga belum tentu mau ngasih nomor togel. Bisa jadi ini adalah gambaran. Kalau barangkali waktu itu Pak Roji akan diberi anugerah putra laki-laki. Nah, bisa jadi seperti itu. Putra laki-laki yang nantinya akan akan dapat anugerah Tuhan. Akan dapat wiryo. Akan dapat pangkat. Nah, bisa jadi seperti itu gitu loh. Nah, ini luar biasa pengalaman Pak Roji ini tadi. Kira-kira pada waktu itu kira-kira berapa tahun yang lalu itu Pak Roji? Kurang lebih ya sudah berjalan waktunya 3 tahun ini Pak. 3 tahun ini. Iya. Saya juga sering ke sana kalau pas ini ada hati kepingin kerentek sowan atau kirim tabur bunga, saya ke sana sendiri kadang-kadang gitu, kadang-kadang juga sama teman saya. Itu Pak. Memang saya pernah ketemu, ya kayak rumahnya memang bagus sekali zaman kuno, joglo jati, mulus pokoknya. Ya sampai di belakang rumah pun ibunya itu masak, saya melihat itu tungku dapurnya itu besar sekali. Kalau saya melihat dengan zaman sekarang kayak nggak masuk akal, tapi itu nyata. Ya, dapurnya itu dia itu pakai tanah liat sebetulnya, bulat besar,
panjang, kelihatan sekali di situ. Ya kayak nyata di dunia itu loh, ngobrol biasa gitu. Ya itu tadi saya dikasih ayam 2 itu saya, ya Mbah terima kasih, saya bilang kayak gitu Pak. Terima kasih Pak Roji. Jadi kalau gambarannya tuh rumahnya joglo besar, dapurnya besar, ya dapur Jawa kuno ya, pakai pawonan. Nah kalau dilihat dari ciri khas itu berarti dapur besar itu merupakan ciri khas kalau beliaunya orang terpandang. Kalau orang tidak terpandang kan tentunya dapurnya kan kecil. Nah ini dapurnya besar, terpandang. Berarti biasanya masak besar, masak banyak untuk kawulone. Nah, berarti Mbah Wiryo itu biasa di situ dulu merupakan semacam orang yang terpandang di situ, di wilayah tersebut. Apalagi ketika kita lihat lokasi dari Pesarian tadi, ini merupakan lokasinya tuh Supit Urang. Jadi diapit oleh sungai sama sungai, jadi Supit Urang. Nah, ketika bicara tentang daerah Supit Urang, ini biasanya energinya kan luar biasa. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan tersendiri, ya, memiliki energi tersendiri yang mampu mensinergikan dengan energi alam, ini yang mampu bertahan untuk tinggal di daerah Supit Urang. Ini yang luar biasa ini. Nah ini Pak Roji putranya berapa Pak Roji? Alhamdulillah putra saya 2 Pak, laki-laki semua. Laki-laki semua. Iya. Nah, itu kan berarti sebuah gambaran. Iya, Putranya 2, dikasih jago 2 yang siap tarung. Nah ini mudah-mudahan ini sebuah restu dari Eyang Sawero tadi, dari 2 putranya Pak Roji. Amin. Itu salah satunya nanti akan mendapatkan pangkat. Amin. Akan mendapatkan anugerah Tuhan. Tidak tahu yang siapa. Nah berarti sebuah pesan, sebuah doa restu dari luhur supaya Pak Roji sering-sering ke sana. Mudah-mudahan lama-lama kuburan tadi dibangun dengan baik. Ya, mudah-mudahan saya mengharapkan kayak gitu Pak. Biar enak juga datangnya, kita juga pada saat istilahnya kirim doa juga enak. Karena fasilitasnya kan ya pegunungan, sehingga untuk jalannya perlu diperbaiki biar enak, sepeda motor bisa masuk, tidak harus dengan jalan kaki kan gitu. Ya saya mengharapkan dari Bapak bisa memberikan yang terbaik lah, supaya kuburan tersebut bisa terawat, siapa-siapa bisa datang ke sana, ikut mendoakan, siapa tahu di balik doa kita bisa diberikan berkah dari Yang Maha Kuasa, Pak. Terima kasih Pak Roji. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kita sangat berharap mudah-mudahan kita semua nanti bisa gotong royong untuk mewujudkan doa dan permintaannya Pak Roji tadi. Kuburan kuno tadi bisa kita bangun dengan baik, ya minimal itu layak gitu. Tidak terbengkalai, tidak terlantar seperti yang kita lihat tadi. Mudah-mudahan nanti para pemirsa banyak yang tergerak untuk membantu kita mewujudkan keinginan kita bersama, sehingga kuburan tadi yang diinginkan Pak Roji tadi nanti terawat dengan baik, ya keadaannya layak, jalannya yang selama ini disemak belukar, jalan kaki, bahkan tadi lewat sungai itu jembatannya hanya dari bambu yang hampir misalnya gampang jatuh. Kalau orang nggak hati-hati jatuh ke sungai tadi. Ya, ini mudah-mudahan nanti kita bisa membangun itu semua atas bantuan dari seluruh dari pemirsa. Ada Pak Semo mau nambah, silakan Pak Semo. Terima kasih Bapak Roji yang saya hormati. Saya tertarik sekali dengan ceritanya Bapak yang mendapat WC atau mendapat firasat di tempat kuburan tadi. Itu setelah suguh, setelah ndonga di situ, kemudian WC itu, firasat itu didapat di tempat itu Bapak Roji bermalam, di rumah pada waktu Bapak Roji pulang dari
tempat itu. Terima kasih. Nggih Pak, pada saat itu setelah subuh saya kan nunggu biasanya. Kemudian karena sudah larut malam, saya pulang. Kebetulan lewat mimpi saya itu saya kondisi di rumah habis dari kuburan tersebut. Ya malam itu Pak, sekitar kurang lebih ya jam 2 malam lah. Karena saya paling tidak kalau suku di kuburan itu biasanya itu paling tidak kan terus orang Jawa itu lingsir wengi terus pergantian malam katanya gitu Pak, yang setahu saya. Nggih. Berarti puspo tajem ya Pak. Nggih. Nggih matur nuwun. Nggih, sami-sami Pak. Ya, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, demikian tadi kesaksian dari Pak Roji yang menemukan kuburan kuno di tengah hutan di lereng Gunung Kawi. Terus beliaunya berusaha membersihkan semak belukar, terus beliau berusaha untuk berdoa, ya suguh dengan bakar dupa di situ dan mendapatkan wisik seperti itu, ya. Dan ternyata luar biasa, wisiknya ini lewat mimpi. Itu jam 2 malam, berarti itu puspa tajem, berarti mimpinya itu mimpi yang kebenarannya itu misalnya keakuratan mimpi tadi di atas 50-60%. Kalau mimpinya itu masih sore hari itu kadang-kadang kan misalnya masih impen-impenan gitu. Nah, kalau tidak akurat gitu. Nah, kalau jam 2 pagi ya, dini hari ya, atau jam 3 dini hari, ini mirip yang kita mimpi kemarin yang waktu petunjuk bagaimana supaya kita selamat dari pagebluk itu jam 2:30 pagi. Nah, ini mimpi puspa tajem. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, kita sangat berharap partisipasinya dari para pemirsa semua. Mudah-mudahan keinginan Pak Roji, keinginan masyarakat sekitar, keinginan kita untuk memuliakan, merawat, membangun pesarian Jawa tadi, kuburan Jawa tadi cepat terwujud. Karena memang kalau kita mengharapkan dari masyarakat banyak, masyarakat umum, ya kadang kadang-kala ada yang salah tafsir. Karena memang kuburan tadi bukan makam Islam. Kalau makam Islam itu kan terbujur selatan utara, mayatnya miring dihadapkan ke barat atau ke kiblat. Tapi ini adalah kuburan Jawa, membujur timur barat. Dan juga ditemukannya batu bata kuno. Nah, berarti ini kuburan Jawa kuno. Kalau para pemirsa ingin datang ke lokasi mau berdoa, silahkan. Berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Karena Tuhan itu Maha tahu segalanya. Memang yang Sumare ini bukan orang Islam, tetapi orang Jawa kuno, sehingga kuburannya itu membujur timur barat. Tetapi Tuhan Sang Maha Hidup itu Maha tahu segalanya. Mau datang, silakan para pemirsa, kita persilakan. Silakan hubungi nomor HP atau WA kita di deskripsi. Pakai dupa, pakai bunga silahkan. Mau selamatan juga boleh. Mari kita bangun bersama-sama kuburan kuno tadi. Berdoa pakai cara Islam silahkan. Berdoa pakai cara agama lain, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha silahkan. Tuhan Maha tahu. Pakai tata cara Jawa, ajaran Jawa silahkan, juga bagus. Karena memang ini adalah kuburan Jawa kuno. Dan Tuhan Maha tahu segalanya. Menurut ajaran Jawa, Tuhan itu tidak saklek hanya tahu satu bahasa, tapi Tuhan tahu segalanya, tahu bahasa apapun dari nurani kita. Kita pakai doa-doa Jawa silahkan. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel yang mau meninjau lokasi silahkan. Kalau mau membantu seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya di deskripsi Raket Prasojo TV itu ada tercantum 2 nomor rekening. Kalau mau membantu Yayasan Raket Prasojo dalam skup global, skup makro, apalagi nanti rencana kita bulan 11 kita mau roadshow ke Sumatera, silahkan di nomor rekening Yayasan Raket Prasojo.
Tetapi kalau khusus mau membantu pembangunan kuburan Jawa yang ada di lereng Gunung Kawi ini, yang menurut Pak Roji maupun masyarakat sekitar menyebutnya Eyang Sawiryo, silahkan transfer ke nomor rekening yang atas nama Sutrimo, BRI 0344 01 014256 502. Saya ulangi lagi, 0344 BRI 0344 01 014256 502. Tetapi setelah transfer, saya mohon bukti transfer difoto ke nomor WA kita untuk pertanggungjawaban kita ke publik. Karena memang mulai berdiri Yayasan Raket Prasojo tahun 95, Raket Prasojo tidak pernah menarik iuran anggota dan juga tidak pernah minta-minta. Karena orang Jawa dilarang minta-minta. Orang Jawa dilarang jaluk, ngemis-ngemis nggak boleh. Tetapi ketika ada orang yang mau gotong royong, ya itu memang ciri khas ajaran Jawa, budaya Jawa, gotong royong. Berapapun bantuan dari para pemirsa ya kita terima. Kita teringat masa kecil kita dulu di desa-desa ya Pak Roji ya. Kalau namanya gotong royong itu kan ya ada yang tenaganya, ada yang bantu apa. Tahu-tahu rumah selesai jadi. Nah, ini memang budaya Jawa seperti itu, gotong royong. Tapi nggak boleh ngemis. Ya. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Roji, petani dan juga sekali waktu berburu bajing, tupai ke hutan, menemukan kuburan kuno, merawatnya, membersihkan dari semak belukar, dan ternyata beliau diberi wisik di kuburan tersebut. Bila mana ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, silahkan tulis di komentar. Mohon dibantu subscribe, like, dan share ke medsos lain. Dan bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan Raket Prasojo lainnya. Rahayu. Rahayu.